Salam, selamat datang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Aquila Padalang, sapa saja Andre. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Arta Wacana Kupang yang berjurusan Ilmu Pendidikan Teologi atau Pendidikan Agama Kristen. Di semester 5 ini kami diberikan tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Windy Daud, MPD, dari mata kuliah pendampingan konseling pastoral berbasis multimedia. Materi yang saya paparkan hari ini adalah pelayanan baptisan pastoral. Selamat menyaksikan. Di sini kita bisa perhatikan dimulai dari kata baptis yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang artinya adalah pembasahan atau pembasuhan seseorang, begitu. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dapat menyatakan bahwa baptis adalah upacara untuk peresmian atau meresmikan masuknya seseorang atau sekelompok orang ke agama Kristen dengan menggunakan air permandian. Jadi dari baptisan itu bisa juga disebut sebagai pembasahan atau permandian seseorang, begitu, atau sekelompok orang yang dapat menjalankan pelayanan atau menerima pelayanan itu. Di sini kita bisa perhatikan dari kata baptis itu terdiri dari dua jenis baptisan, yaitu yang pertama baptisan untuk anak dan yang kedua baptisan untuk orang dewasa. Baptisan anak ini biasa dilakukan oleh gereja-gereja tertentu, misalnya gereja Gemit, menyatakan bahwa mereka sudah mempunyai keyakinan tertentu. Artinya dia sudah mempunyai keyakinan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia, dan untuk secara pribadi, dan mereka juga akan dibentuk dalam kelahiran baru atau pertobatan secara pribadi dalam diri. Misalnya dalam gereja-gereja tertentu seperti gereja GBI, gereja GKI, gereja GPDI, gereja Pantekosta, itu mereka melakukan pelayanan baptisan secara dewasa menurut di mana Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus pada saat ia beranjak menjadi dewasa. Untuk baptisan anak dari Gemit itu, untuk baptisan secara khusus skema Injil, itu kita bisa perhatikan bahwa mereka itu melakukan penyerahan anak, sama halnya dengan baptis orang-orang Gemit. Terus yang berikut adalah baptisan dalam ajaran Kristen. Dari baptisan dalam ajaran Kristen ini kita harus perhatikan bahwa dalam perjanjian baru itu dia sudah mengatakan, dan Yesus Kristus telah menetapkan bahwa hanya melalui baptis itu ada pertobatan seseorang yang benar-benar sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Tidak saja pelayanan, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu mereka harus jalankan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, baptisan itu adalah salah satu kesakralan yang dimana orang itu mengakui dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa ada bagian-bagian inti yang harus kita perhatikan dari sasaran baptisan. Nah, dari sasaran baptisan ini kita perhatikan yang pertama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita harus mengakui itu.
Yang kedua, menghapus kesalahan atau dosa. Dan yang ketiga, mengambil bagian dalam kehidupan yang kekal. Dan yang keempat, menjadi pekerja Kristus. Yang kelima, menjadi pelayan atau anggota jemaat atau anggota Kristus. Terus yang keenam, menjadi salah satu anggota jemaat di gereja tertentu. Terus yang ketujuh, hidup bersama Kristus. Kedelapan, bersatu dengan Kristus. Itu ada beberapa bagian yang dapat mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pelayanan ini. Usia baptis. Baptis anak dan juga baptis dewasa. Baptis anak itu dimulai dari 0 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan baptisan secara dewasa itu 15 tahun ke atas, kira-kira begitu. Sakramen baptisan kudus berasal dari kata Latin yaitu sakrament, yang berarti janji setia di hadapan umum, dan keyakinan gereja Protestan. Sakramen merupakan tanda yang kelihatan yang diadakan oleh orang-orang Kristen untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan menjalankan visi misi pelayanan Tuhan. Dan di sini kita harus perhatikan bahwa sakramen itu adalah suatu perjanjian atau suatu kesakralan yang besar kepada orang, dan mereka harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Di sini ada kesimpulan yang terakhir. Sakramen baptis yang diterapkan dalam kekristenan adalah sebuah ajaran yang mencapai dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi seluruh bumi, tetapi bagi yang mau menerimanya saja. Demikian, shalom.